Halo teman-teman trader investor, selamat datang jual cuan saham di Asia Teknikal dan Bandar Mulut Kirian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 19 Desember 2022. Hari yang cukup menarik untuk IHSG, dan seperti biasa nanti kita akan mengajar IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Hari ini agak sepi ya transaksinya, 10,6 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net sell, total 185 miliar. Dominan di pasar reguler 490 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 300 miliar. Jadi ya total net sell-nya 185 miliar. Kalau kita lihat juga bursa dominan koreksi untuk hari ini, baik Asia atau regional dan juga US. Jadi ya memang momentumnya sedang melemah untuk hari ini. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada SMGR 66,8 miliar, Telkom 22,3 miliar, BBRI 20,5 miliar, MDKA 16,6 miliar, ITMG 13,3 miliar, INDF 12,8 miliar, Yaitu Tracker 11,7 miliar, Medco 6,5 miliar, Excel 6,5 miliar, PGS 6,4 miliar, Indi 5,5 miliar, Mayora 4,2 miliar, PNLF 3,3 miliar, MAPI 3,1 miliar, PTBA 2,3 miliar, MNCN 2 miliar, Avia 1,6 miliar, dan WMPP 92 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Bank Mandiri 190 miliar, BBNI 152 miliar, Tower 61 miliar, GoTo 52 miliar, Astra 23 miliar, KLPF 22 miliar, Akra 22 miliar, Mitratel 17 miliar, Adaro 16 miliar, Alfamart 14 miliar, Unilever 14 miliar, Tepix 10 miliar, Arto 10 miliar juga, Indosat 9 miliar, PTPS 9 miliar, Japfa 8 miliar, Enak 8 miliar, MTEK 7 miliar, dan S Hardware 6 miliar. Oke. Langsung saja kita masukkan analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang agak disayangkan hari ini tidak dikasih konfirmasi ya. Justru saya nggak mengikuti market seharian, cuman pagi doang sekitar jam berapa ya? Sesi 1 lah saya ngikutin. Sesi kedua itu istirahat saya karena agak drop. Jadi ya cuman ngikutin market sesi 1 doang untuk hari ini. Dan ya kita masih belum dikasih konfirmasi karena IHSG belum berhasil break high. Cuman so far so good. Tapi kalau kita lihat memang masih ada reject. Dan kalau kita lihat market lebih respect 6812 sebagai resistennya daripada shadow atas ya. Jadi kita bisa gunakan 6811 ini, Fibonacci 0,382 sebagai resisten saat ini. Dan kalau satu kali gagal, dua kali gagal, maka opsinya adalah ascending triangle. Maka dari itu akan ada potensi bikin higher low yang ketiga. 1, 2, lalu calon yang ketiga. Nah, potensinya saat ini ada di sini. Ini ya, yang akan menjadi ascending triangle. Kalau lebih jelas kita bisa pakai chart yang ini, IHSG di Stockbit ini. Nah, ini adalah potensi ascending triangle untuk saat ini. Yang artinya apa? Selama IHSG tidak jebol dari 6740 atau bahkan sampai 6696 itu tidak ada masalah sama sekali. Karena ya bahkan dia jebol 6690 pun itu masih namanya baru lower low seperti itu. Nah, tinggal tonton penganut shadow atau penganut closing itu terserah. Yang jelas selama belum ada lower low itu market masih nggak masalah sama sekali. Kira-kira saat ini strukturnya adalah same high dan higher low. Low, high, higher low, same high. Nah, kalau dia higher low lalu higher high, maka yang terjadilah ascending triangle dan juga konfirmasi. Tapi kalau ternyata dia putar balik jebol 6692, 6690 yang membentuk dia lower low, same high dan lower low, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Kalau saya sih aliran ke lebih banyak kena ya, instead of pakai closingan atau pakai shadow. Jadi saya lebih suka seperti ini, di mana garis itu paling banyak kena, disitulah area yang di respect. Ini kan kelihatan ada shadow juga ya. Tuh, dan bahkan kalau kita lihat dari ini juga sudah mantul dari uptrend line-nya untuk ascending triangle. Maka dari itu ada potensi besok IHSG hijau untuk menguji resisten lagi.
Yang penting sama, selalu batasi resiko, dan ini adalah skenario yang akan berhasil ketika dia breakout dari 6812. Sedangkan skenario ini akan gagal kalau dia jebol 6690. Selalu batasi resiko. Untuk view yang lebih besarnya, saya rasa masih dalam posisi yang sama. ISG memiliki sebuah downtrend channel, tapi dia sedang posisi swing high, dan ya pada structure yang lebih besar dia sedang dalam posisi sideways. Tuh kira-kira gambaran besar market saat ini. Cuma untuk saat ini saya rasa masih besar potensinya untuk swing high menuju ke area yang target ISG. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk ISG, langsung aja kita masuk ke saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek si BBNI yang hari ini masuk top net sell dan juga melemah cukup signifikan. Oke, hari ini BBNI turun 3,8% dengan candle yang solid, dan volumenya pun juga ada. Kalau kita bandingkan, kemarin volume naiknya ada 3%, sekarang juga turun. Kalau nggak salah kemarin juga ada rebalancing, tapi saya lupa rebalancing apa. Nah, kalau kita lihat pada view BBNI saat ini, dia memang sudah dalam posisi uptrend, cuman terakhir agak disayangkan dia punya bearish divergence ke bawah, ke samping, sedangkan ini masih ke atas dan juga ke atas lagi. Maka artinya tren ini BBNI sudah mulai melemah seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya BBNI sekarang sedang berada dalam harga termurahnya pada uptrend line ini ya, karena dia sedang menyentuh garis uptrend line. Tuh. Cuman kalau misalkan dia jebol, lalu konfirmasinya adalah ketika BBNI jebol dari 9275. Kalau dia jebol dari 9275, BBNI akan kurang bagus karena dia membentuk sebuah lower high dan juga lower low. High, low, lower high. Kalau dia sampai jebol 9275, akan ada short term reversal karena membentuk sebuah lower low. Walaupun nanti dia bakal swing high, swing low, swing high, swing low, cuman ya intinya sudah terbentuk lower low dan perindikasi dari pergerakan downtrend seperti itu. Nah, area sekarang adalah yang cukup menarik karena ini area kuat dan area murah dari by technical analysis ya. Itu di sekitar 9400 sampai 9375. Cuman memang kalau sampai BBNI jebol 9275 itu bakal kurang oke untuk BBNI. Jadi bisa perhatikan area-area krusial tersebut. Untuk target saya rasa masih di sini sekitar 10.000 sampai 10.200 untuk higher high-nya dia ya. Since kemarin dia bikin continuation. Prosnya banyak, dia uptrend, higher high, masih kuat dan lain sebagainya. Consnya cuma satu doang, dia sudah mulai divergent. Ada indikasi pergerakan mulai melemah seperti itu. Cuma dia untuk konfirmasi tetap ikuti price actionnya. Kita lihat dalamnya hanya terjadi big distribusi, big yang beli kayak gini jelas banget ini adalah retail yang bersatu, sedangkan yang jual bahkan cuma 8 broker doang. Yang di atas 1 miliar bahkan cuma berapa nih? 6 broker ya. Dan kalau yang di atas 10 miliar cuma 4 broker. Artinya yang jualan signifikan kan cuma 4 broker ya. Untuk sekelas BBNI. Seperti itu. Yang penting sama, gunakan ini ya, low-nya 9275 untuk trigger konfirmasi. Kalau tonton penganut closingan juga nggak masalah, cocok pakai closingan di saham-saham big cap kayak gini. Jadi mungkin lebih amannya kalau dia closing di bawah 9275 akan ada potensi pelanjutan pelemahan. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk BBNI lanjut coba kita cek KLPF masih on track. Goto itu kalau menurut saya selama belum jebol 81 masih bagus. Selama belum jebol 81 ya. Tapi kalau dia sampai jebol 81 ya beda ceritanya. Saya pengen coba cek, jadi belum kita update dulu untuk Goto. Saya pengen bahas Arto aja. Lumayan turunnya 5%. Atau Unilever dulu deh. Ini juga masuk dijualin asing ya hari ini. Oke, hari ini Unilever turun 2,87% dengan candle yang cukup solid dan volume yang ada cukup mirip sama volume kemarin. Terakhir bahas Unilever saya rasa kita di sini ya, sekitar bulan-bulan November ini yang saya bilang kalau sampai Unilever berhasil breakout dari 4650 ada potensi short term reversal karena dia membentuk sebuah higher low dan higher high. Terkonfirmasi pada tanggal 28 November dengan volume yang bagus, lalu dia melanjutkan penguatan. Maka ketika turun di sini nih sebenarnya adalah pullback, pembentukan higher low pada structure yang lebih besar.
Kalau kita spesifik lihat pada time frame ini, Unilever di sini ini sudah uptrend. Kenapa? Karena dia punya higher low dan juga higher high. Dan kalau misalkan ditanya kenapa hari ini dia koreksi, ya karena kemarin dia baru swing high. Artinya swing low ada sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Nah, hal untuk sekarang kira-kira gimana Mas? Nah, saya rasa ini akan uji support yaitu di sekitar area 4720 sampai ke area 4650. Terakhir baru 4610 sampai 4560. Kalau jebol yang 4560, Unilever baru jelek. Artinya uptrendnya gagal dan bahkan berpotensi membentuk bearish flag seperti itu. Tapi kalau dia berhasil menguat, itu bakal cakep untuk melanjutkan swing high-nya. Untuk bigger view sebenarnya saya masih agak kurang apa ya. Ya memang area sini tuh area kuat untuk Unilever ya, kemarin sekitar 44 itu. Di sini area yang cukup kuat untuk Unilever. Cuman entah kenapa kalau view ya, kayak bagus Unilever tuh kalau kesini dulu 3820 inverted head and shoulder besar ya, shoulder kiri head, nanti bikin shoulder kanan. Siapa tahu dia mau bikin bearish flag ya, yang nanti targetnya adalah ke 38 itu. Nah, nih siapa tahu nih, nggak ada yang tahu ya, karena opini posisi mempengaruhi opini. Tuh, yang jelas 44 itu area krusial saat ini untuk struktur yang lebih besar ya. Tapi kalau pada view yang lebih kecil untuk Unilever, saya rasa supportnya sudah di 4560. Perhatikan area tersebut seperti itu. Another view worst case scenario ya, apakah dia mau bikin head and shoulder ya bisa juga, shoulder kiri lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan gitu bisa juga. Yang jelas kalau view head and shoulder ya konfirmasinya kalau dia jebol 4450. Artinya apa? Kalau jebol 4450 itu bakal kurang bagus untuk Unilever seperti itu. Oke, perhatikan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya akumulasinya masih bagus. Ini satu hal yang nggak bisa dibohongi ya. Kalau memang nanti ya, misalkan Unilever turun sampai 38, saya rasa pun juga itu masih sangat menarik untuk entry. Karena akumulasinya satu hal yang nggak bisa dibohongin. Nih, untuk si Unilever ini. Cuman memang pergerakan jangka pendek, jangka menengah ya, naik turun itu suatu yang wajar. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek Arto yang lama tidak kita bahas ya, karena saya juga malas bahas Arto ya. Nah, kita bahas aja sekarang. Hari ini Arto turun 5,42% dengan candle yang cukup solid dan volumenya cukup menarik karena sudah semakin mengecil. Ya, memang ini pergerakan dari saham volatil ya, saham eksponen dan lain sebagainya. Dia naik turunnya spreadnya lebar. Tuh. Nah, terakhir Arto lower low turun sampai 3290, lalu dia rebound ngikutin Goto dengan volume yang bagus juga sebenarnya. Gak bisa dipungkiri, ini volume naiknya Arto ini sudah mulai bagus-bagus. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, dia sudah mulai reject kuat dengan volume yang bagus juga. Dan sepertinya ada sebuah bullish divergence, dan ternyata benar ya, ada sebuah bullish divergence dari Arto. Tapi ya dia perlu yang namanya konfirmasi. Bentuknya sama kayak Goto, suatu yang sangat wajar dia turun dulu karena ini baru tertarikan ya. Dia butuh yang namanya higher low dan higher high untuk mengubah strukturnya kalau memang mau reversal seperti itu. Dan kira-kira sampai mana Mas? Nah, kita bisa tarik sebuah Fibonacci untuk mencari support dari si Arto. Jadi adalah beberapa support dari Arto, 3810, 3690, 35, baru 33. Dan view ini tidak jelek selama Arto tidak jebol 33. Kenapa? Ya karena kalau dia jebol 33 artinya dia masih lower low dan melanjutkan downtrendnya. Tapi selama tidak jebol 33, ya ini adalah pembentukan higher low untuk sebuah higher high seperti itu. Jadi bisa pantau support-support ini dan selama tidak jebol 33 cukup menarik, terlepas dari semua beritanya ya. Arto Goto keluar dan lain sebagainya. Cuman saya rasa itu untuk price action BTA-nya selama tidak jebol 3300, Arto mencoba membentuk sebuah higher low ditambah dengan bullish flag juga. Bullish divergence. Tuh, entah nanti dia reboundnya cuma swing high, lalu swing low lagi, atau bahkan nanti reversal dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang view-nya gunakan area-area tadi. Di dalamnya hari terjadi distribusi, belum ada distribusi yang cukup konsisten juga dari si Arto, cenderung masih koreksi terus dan ya batasi resiko aja. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek SCMA 200 menarik gitu.
dia di structure sideways nya. Kalau di 200 harusnya base price. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. SMGR kemarin sudah kita bahas, so far masih on track. Saya pengen coba cek yang ada spread. Avia kemarin sudah kita bahas juga ya, UMPP kurang menarik. Kita masuk ke yang merah-merah aja langsung. Di sini ARB, cuman saya belum pengen bahas ya karena dia baru corporate action. Biasanya memang price actionnya kurang oke, baru right issue dia, jadi ya gak usah kita bahas dulu aja. Yang merah-merah coba kita cek si kita coba cek apa nih? Ntar MTEK belum deh, saya pengen bahas Bumi dulu. Bumi ini juga banyak yang suka ya, menurut saya juga menarik sebenarnya Bumi ini. Buy story sih, kalau buy price action ya harus kita bahas. Oke, hari ini Bumi turun 2,91% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat mengecil. Ini kalau kita lihat memang Bumi ini volumenya menurun terus ya. Sejak mana? Sejak sini berarti. Nah, artinya pergerakan di sini itu pergerakan yang tidak didukung oleh market. Semakin sepi dan sepi. Cuman memang kalau kita lihat strukturnya, ketika volume mengecil ini adalah sideways atau konsolidasi, ya sebenarnya itu suatu yang menarik ya kalau konsolidasi volumenya kecil itu. Seperti itu. Nah, PR-nya adalah tinggal dicek dalamnya. Apakah ketika sideways itu ada akumulasi atau malah distribusi. Seperti itu. Nah, kita bahas price action-nya. Terakhir kita bahas Bumi kalau nggak salah di sini. Itu konten 5 Desember waktu Bumi turun 5,5%. Saya sudah bilang waktu itu jebol 173 Bumi membentuk sebuah lower low. Cuman buy support masih ada support di 167. Sempat jebol dari shadow-nya lalu rebound dan menguat. Dan kalau kita lihat ya, kemarin Bumi reject dari 179 itu SBR, support become resistant. Sebelumnya di sini support, ketika dijebol pullback sudah menjadi resisten. Sebenarnya kalau kita lihat spesifik pada kotak ini, mulai dari sini deh. Nah, ini pergerakan Bumi sudah downtrend karena dia membentuk sebuah low, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau dia nanti jebol dari 163 lagi, ya Bumi bakal melanjutkan penurunan seperti itu. Nah, untuk view kecil tadi kita bisa gunakan 163 sebagai trigger, atau sebenarnya sih dia jebol 167 sudah kurang bagus kalau menurut saya ya. Karena ini juga menjadi area support dari si Bumi. 163 itu toleransi shadow lah. Dan juga Fibonacci 0,382. Saya rasa kalau 167-nya dijebol bakal nanti sampai jebol 163 ya. Next stop Bumi ada di 159, baru setelah itu di area 150. Nah, Bumi ini sebenarnya kalau menurut saya menariknya di sini. Kalau memang dikasih 151 sampai 140 itu menarik untuk dipantau. Karena pertama ini area retracement, kedua pun juga ada gap di sini ya. Siapa tahu bisa menjadi support karena imbalance supply demand yang terjadi. Seperti itu. Tapi kalau sampai Bumi jebol 127 ya udah, dia menjadi saham downtrend pada structure yang lebih besar. Karena Bumi reversal membentuk sebuah high low, lower high dan lower low. Kalau sampai jebol 127. Jadi tinggal perhatikan strategi, time frame dan juga view teman-teman. Seperti itu. Perhatikan area tadi. Dilihat dalamnya hari ini masih distribusi normal, small. Dan ya, kalau kita track ke belakang sebenarnya so far so good. Asingnya juga oke. Cuman saya nggak tahu Bumi ini relevan sama asing atau enggak. Saya lebih ikut price action aja. Sebenarnya kalau dilihat dari price action sudah kurang enak ya, dimana dia mulai menggunakan EMA 20 sebagai resisten. Artinya penurunannya sudah semakin kuat. Cuman ya untuk konfirmasi gunakan price action dan area krusial tadi. Itu untuk Bumi. Lanjut coba kita cek si kita masuk ke yang hijau-hijau aja hari ini. NICL tuh menarik banget TA nya, price action-nya serius. Apa nih yang kita bahas nih? Itu yang hijau-hijau. Kita coba cek apa yang menarik ya. Adaro kalau menurut saya masih pergerakannya lebih ngikutin menuju price actionnya ya, dimana Adaro itu awal tahun kalau nggak akhir tahun ada bagi dividen.
terlepas dari price actionnya, kita coba bahas apa ya, MPMX aja deh. Ini kalau kita lihat banyak saham-saham Saratoga di gainers hari ini, ada Adaro, ada MPMX, Saratoga sendiri, dan ya tuh saya pengen bahas MPMX-nya aja. Oke. Hari ini MPMX naik 4,2% dengan candle yang cukup solid dan volume yang kalau kita lihat akhir-akhir ini volumenya sudah agak kurang enak ya, lebih kayak ada kepentingan aja volumenya di atas ini. Terakhir MPMX itu rame, dia bullish setelah bottom 2020 meningkat terus dan terus sampai puncak di 1400. Di sana dia reversal karena membentuk sebuah high, low, same high, lower low. Indikasi diperkirakan downtrend dan dia turun sampai 890. Jadi salah satu menu swing dari cuan-cuan saham sekitar bulan Juli, saya lupa, di 890 itu. Masih lama banget, tapi ingat ada call-nya. Kenapa menarik di 890? Karena sebenarnya 890 itu adalah area resisten yang belum di retest. Dan kalau kita lihat, since ada reject di sekitar area 890, ada potensi 890 ini sudah menjadi support seperti itu. Cuman habis itu dia naik menguat sampai sekarang di area 1200-an. Area 1200 itu adalah area resisten, di mana itu adalah Fibonacci 0,618 dan juga berpotensi menjadi area pullback. Ya, kalau memang MPMX mau bear ya, mau downtrend, ya sangat wajar dia naik sampai 1200 karena dia butuh lower high pada structure yang lebih besar. High, low, lower high. Nah, tinggal lower low-nya aja kalau memang dia mau jadi saham downtrend lagi. Tapi konfirmasinya adalah di 885. View besar tadi bakal valid kalau MPMX sudah jebol 885. Seperti itu. Kalau untuk view bagus, ya ini tadi, resisten become support, terus dia tinggal higher high, artinya melanjutkan swing high. Target mungkin bisa sampai sekitar 1700, bahkan sampai 1900 kalau dia berhasil break dari 1425. Seperti itu. Artinya apa? Ada sebuah range yang cukup lebar dari MPMX di sini. Dan saat ini dia sedang berada di tengah. Jadi memang kurang bagus untuk entry untuk saat ini. Karena ya spread atas tinggi, bawahnya pun juga dalam. Risk rewardnya kurang proporsional. Nah, untuk sekarang sih lebih ke arah yang teman-teman punya barang bawah aja, itu jaga TS aja. Karena dia sudah mulai masuk area pullback. Di sini pun juga area kuat ya, di mana dia sebelumnya reject bahkan sampai membentuk sebuah gap. Gunakan resisten ini 1200, 1190, 1290, baru 1425. Sedangkan untuk support saya rasa dia cukup merespons ini ya, 1120 sampai 1100. Lama nggak jebol 1100 harusnya oke MPMX. Tapi kalau dia jebol 1100 ada konfirmasi dia menjadi lower low seperti itu. Nah, kalau kita lihat katalis lain di mana yang ditunggu dari MPMX itu dividennya, dia kan sering di bulan Mei sama Juni, oh berarti 1 tahun 1 kali doang. Jadi memang katalisnya pun masih cukup lama. Sekarang lebih ke pergerakan mekanisme pasar aja. Tuh, gunakan area tadi support krusial sampai 1100, sedangkan resisten gunakan Fibo ini. Dilihat dalamnya MPMX terjadi akumulasi hari ini. Tapi satu hal yang kita perhatikan ya, walaupun ada akumulasi, ada yang jualan besar juga, cenderung kayak distribusi. Jadi lebih ke kayak tektokan kalau menurut saya hari ini, crossingan. Cuman di luar itu semua dia by moving average bagus, mengindikasikan saham uptrend. Ya jelas ya, karena dia punya low, high, higher low, higher high. Nah, itu kan indikasi pergerakan uptrend untuk structure yang sini. Seperti itu. Nah, tinggal sesuaikan dengan time frame dan jangan lupa batasi resiko. Terakhir juga selain 0,618 dia kena area swing high. Jadi sebenarnya koreksi atau swing low itu sesuatu yang sangat wajar. Tinggal dia mau konsol ke samping atau konsol ke bawah. Nah, tinggal diperhatikan ketika sudah kena area supportnya. Tuh, dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.